pembelajaran yang kita capai hari ini, yaitu setelah mendiskusikan cerita yang ditampilkan melalui media pembelajaran poin-poin, peserta didik mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi yang ditampilkan melalui media pembelajaran atau PPT, peserta didik mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara yang ditampilkan melalui media pembelajaran PowerPoint, peserta didik mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatan serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang keempat dan terakhir, dengan menggunakan bahasa bahan tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin, peserta didik mampu membuat model patung. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajarannya, siapa yang tahu gambar apa ini? Ya, siapa nak? Kita silakan. Gambar Garuda. Gambar burung Garuda. Ya, ini sebenarnya masih dalam spesies elang. Nah, sekarang dia mengapakan saya hampir mirip kan dengan yang lambang negara Indonesia? Ya, hampir mirip. Masih ingat apa isinya itu? Lambang negara? Apa itu? Apa namanya lambang negara? Ya, Garuda Pancasila. Iya. Masih ingat apa isinya? Oke, apa isinya? Siapa yang bisa sebutkan? Ya, sebutkan nak. Silakan Nakram. Kemudian Nakram. Hafiza. Ya, Ica. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Benar, siapa yang bisa? Siapa? Ada yang bisa? Yang kelima? Oke, kalau tidak, apa yang dilakukan? Yang kelima, apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, tadi kita sudah menyebutkan isi dari Pancasila. Sekarang kita akan mencari tahu makna dari sila pertama dan sila kedua. Nah, anak-anak sekalian, makna dari sila pertama siapa yang bisa? Saya. Ya, pernah, silakan. Sila pertama. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi? Siapa yang bisa? Saya. Ah, bisa, silakan. Kerukunan antar umat beragama. Iya, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga siapa? Ya, silakan nak. Silakan. Toleransi dan penghormatan kepada Iya. agama atau kepercayaan lain. Iya, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Ah, contohnya yang dimaksud dengan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang tahu? Saya. Contohnya, ya, silakan nak. Mematuhi perintah Tuhan. Iya, mematuhi perintah Tuhan atau menjalankan perintah Tuhan. ya, seperti harus rajin Beribadah. rajin beribadah, rajin apa lagi? Mengaji. Rajin apa lagi? Ya, bersedekah. Kemudian kalau contoh dari toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, contohnya seperti apa? Menjenguk teman. Menjenguk teman meskipun berbeda Agama. ya, itu yang dimaksud toleransi kepada kepercayaan lain. Jadi kita hormati yang beragama selain dari agama kita. Seperti ada teman yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Meskipun mereka sakit, kita tetap Menjenguk. Kemudian contoh dari kerukunan antar umat beragama seperti apa? Tidak membeda-bedakan agama. Ia tidak membeda-bedakan atau tidak membeda-bedakan siapa? Tidak membeda-bedakan teman. Misalkan kalau ada teman yang beda agama, jangan dibedakan. Bilang itu agamanya ini, jangan dibedakan. Nah, yaudah kita masuk di sila yang kedua. Nilai-nilai yang terkandung di sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang bisa? Saya. Farhan, silakan. Kesamaan derajat. Persamaan derajat. Nah, contohnya dulu, kita masuk langsung ke contohnya dulu. Contoh dari persamaan derajat. Nah, seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Nah, kalau tidak tahu Bapak yang jelaskan. Persamaan derajat dapat digolongkan meskipun dia cacat, dia hitam, dia putih, semuanya tetap sama yaitu satu Derajat. satu derajat. Berarti kita sesama manusia saling menghormati. Saling apa? Menghormati. Ya, saling menghormati. Jangan suka mengejek temannya. Ada yang pesek hidungnya, dia bilang pesek hidungnya, itu tidak boleh. Nah, kalau mancung, ditanya mancung. Kalau pesek, ya diam saja. Mengerti? Ya. Kemudian yang kedua apa? Menghargai hak-hak asasi manusia. Nah, contohnya apa ini yang dimaksud dengan menghargai hak asasi manusia? Contohnya seperti apa? Iya, menghargai pendapat teman atau orang. Iya, menghargai. Jangan langsung dikasih pendapat langsung kita marah-marah. Nah, itu tidak boleh karena orang itu masing-masing ada pendapatnya. Nah, contohnya jika teman salah jawabannya, kita hormati, baru kita kasih penjelasan supaya dia benar. Misalkan contohnya ketika dia menghitung bilang 1 tambah 1, dia bilang 4. Hormati saja 4-nya jawabannya. Nanti kita kasih penjelasan bahwa 1 tambah 1 sebenarnya adalah 2 kayak begitu. Sudah mengerti? Ya, jadi kalau salah temanya jangan diketawai. Dikasih saja penjelasan supaya mengerti. Nah, yang ketiga apa lagi? Solidaritas dan kawan antar sesama manusia. Ya, solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Solidaritas. Nah, ada yang tahu apa itu solidaritas?
Nah, silakan nak. Perdamaian. Iya, perdamaian. Atau misalkan meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, meskipun berbeda negara, ya kita harus tetap setia kawan. Ya, jika kita punya teman yang berbeda suku lah atau berbeda agama lah, ya, kalau sakit kita jenguk. Apalagi kalau dia kesusahan kita iya bantu. Nah, kemudian yang terakhir apa? Iya, perdamaian. Jika seandainya tidak ada perdamaian, apa yang terjadi? Kacau. Ya, kacau. Apa pilihan yang terjadi? Seandainya tidak ada perdamaian? Berkelahi. Iya, berkelahi. Contohnya nenek moyang dulu seandainya tidak ada perdamaian, apa yang terjadi? Hah? Apa itu? Saling berkelahi. Iya, selalu berkelahi. Atau terjadinya perang dunia. Kan tidak ada perdamaian. Jadi orang di sana sini saling berkelahi, saling membunuh. Nah, makanya ada perdamaian untuk menjalin keamanan dunia. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, sampai di sini ada yang belum dimengerti? Ada yang ingin bertanya? Siapa? Saya. Iya, silakan aturan. Apa itu toleransi, Pak? Iya. Oh, toleransi. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak mulai kembali. Toleransi adalah pengertiannya dengan saling menghormati. Nah, tidak membeda-bedakan. Jadi, arti dari toleransi apa tadi? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Apa lagi? Dan saling menghormati. Ya, itu namanya toleransi, saling menghormati, tidak membeda-bedakan, tidak memusuhi. Toleransi itu namanya. Nah, jadi sudah mengerti? Sudah mengerti? Ya. Sekarang kalau anak-anak sudah mengerti, sekarang kita lanjut ke gambar penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini. Nah, itu gambar nomor 1. Kira-kira seperti apa gambarnya? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling apa lagi? Saling apa? Saling menghargai. menghormati. Saling menghormati. Nah, dia itu kira-kira itu dari gambar tersebut, yang satu agamanya apa? Yang satu agamanya apa? Agama Islam. Nah, yang satu agamanya apa? Kristen. Iya. Mereka meskipun berbeda agama tapi saling menyayangi, saling menghormati. iya, saling menghormati. Gambar yang kedua kira-kira apa? Bersedekah. Bersedekah. Iya, bersedekah. Meskipun berbeda agama, kita tetap saling membantu. Kalau ada teman, kalau ada orang lain yang kesusahan, kita bantu dengan jalan bersedekah. Nah, seperti yang ditampilkan pada gambar. Pada gambar ketiga, apa yang diperlihatkan pada gambar ketiga? Masjid. Ya, masjid. Apa lagi? Gereja. Apa lagi? Ya, apa namanya? Ini namanya adalah pura, tempat beribadah agama apa? Hindu. Iya, agama Hindu. Kemudian yang terakhir agama Tionghoa. Karena sekarang kan ada tanggal merah agama orang Cina kan, yang agama Tionghoa. Ya. Ini mereka saling menghormati. Mereka berteman tapi saling menghormati meskipun berbeda Agama. ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas supaya Bapak mau mencari tahu sampai di mana tingkat pemahaman kalian. Nah, nanti silakan dikerja tugas ini.
Silakan dikerjakan sekarang. Kerjakan sekitar 5 nomor soal. Nanti Bapak periksa sampai di mana tingkat pemahaman kalian. Sudah selesai kerja tugasnya? Sudah, kakak kelas silakan kumpul taruh di sampingnya Bapak. Kumpul sama dari dalam. Sekarang setelah tadi kita sudah mempelajari, kalian sudah mengerjakan tugas tentang sila pertama dan sila kedua, kita lanjut ke keberagaman suku bangsa seperti bagaimana kita membuat patung ini. Nah, sekarang apa yang tanya? Gambar apa ini atas yang Bapak tampilkan? Amati. Orang yang sedang membuat patung. Nah, nama pekerjaannya adalah Pengrajin patung. Iya, pengrajin patung. Nah, biasanya kalau kita pergi berlibur ke daerah Jawa, biasanya kita lihat yang di televisi biasanya ada apa itu? Gambar apa di Candi Borobudur? Gambar apa? Iya, gambar patung. Nah, sekarang Bapak lanjut. Nah, beberapa kerajinan patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekarang sebelum Bapak kita lanjutkan, Bapak ingin tanya, biasanya pengrajin patung membuat patung dari apa saja? Katakan satu-satu. Lihatkan mulai dari sana. Kita apa lagi? Batu, plastisin, keramik, kertas, apa lagi? Kaca, es, apa lagi? Tanah liat. Sudah? Ya. Plastik bisa juga. Nah, yang pernah kita pelajari seperti membuat patung dari yang dipakai untuk mandi. Apa itu? Sabun. Iya, sabun juga bisa. Nah, Bapak akan tampilkan jenis-jenis patungnya. Ya, sebelum itu kita amati dulu aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan. Nah, ini seperti gambar wayang kulit, gambar yang menari, ini sebenarnya dari Kasongan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini beberapa aneka kerajinan patung. Nah, siapa sudah pernah buat patung? Ya, dari apa? Dibuat? Dari tanah liat. Nah, kalau kita lihat gambar yang pertama, gambar ikan terbuat dari apa? Tanah liat. Yang kedua juga tanah liat. Yang ketiga? Iya. Yang keempat? Masa kaca. Biasa kita punya tabungan ayam begitu. Kalau pecah itu biasanya dari tanah. Yang keempat, yang kelima? Ya, semuanya ini gambar dari tanah. Karena yang kita pelajari patung pembuatan dari tanah. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membuat adonan dari plastisin. Bahan-bahannya seperti apa? Dua cangkir. Kemudian 2/2 cangkir garam. 2 sendok makan minyak. Nah, yang keempat, 1/2 cangkir air. Kemudian yang terakhir, nanti ini kalian kerja di rumah masing-masing, berkelompok. Nah, sesuai dengan kelompoknya yang pernah sudah Bapak bagikan kerja, kalian membantu bagaimana caranya sehingga nanti buat patung. Nah, nanti kalian buat patung, nanti dikumpulkan. Mengerti? Cara membuatnya yang pertama,
sini pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita bersama sebutkan dulu apa-apa yang kita pelajari hari ini. Cara membuat plastisin. Cara membuat adonan Plastisin. Yang pertama tadi apa lagi? Yang pertama, ya, mengetahui makna sila pertama dan kedua. Apa tadi maknanya? Yang satu saja contohnya maknanya sila pertama. Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang kedua, perdamaian. Ya, kita sudah pelajari makna dari sila pada sila, kemudian macam-macam patung, kemudian cara membuat adonan Plastisin. sebelum itu Bapak akan membagikan LKPD yang akan kalian kerja di rumah. Kemudian dan jangan lupa juga kerja pekerjaan kelompoknya, yaitu membuat patung dari adonan plastisin. Nah, ini LKPD yang kerja secara mandiri, nanti kerja di rumah, ya. Kalian kerja di rumah, kemudian nanti juga kerja tugas kelompoknya, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak menyampaikan yaitu selalu jaga kesehatan. Jangan lupa apa? Pakai masker. Apa lagi kalau keluar rumah? Jaga. Kalau pulang ke rumah, mencuci tangan. Jadi ingat selalu menjaga jarak, hindari kerumunan agar terhindar dari COVID-19 atau penyakit yang lainnya. Karena dengan mencuci tangan kita terhindar dari penyakit. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita kelas pimpin doa dulu.